Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Erlangga melaporkan perkembangan terkini terkait kondisi perekonomian nasional, serta rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus dan kerjasama ekonomi internasional. Erlangga juga menjelaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap proyek Two Countries Twin Parks di Batang yang melibatkan kerjasama antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok. Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus Batang dengan total investasi yang direncanakan mencapai 16 triliun. Tadi kami menyampaikan perkembangan perekonomian dan rencana terkait dengan kawasan ekonomi khusus. Dan tadi Bapak Presiden menyatakan bahwa terkait kawasan ekonomi khusus di Batang, beliau akan ke lapangan pada hari Kamis nanti. Dan rencananya dalam Kamis nanti itu ada juga kerjasama Twin City Twin Parks. Jadi kerjasama antara Indonesia dengan Fujian untuk mendorong investasi industri di kawasan ekonomi khusus di Batang, dan direncanakan mereka akan investasi sekitar 16 triliun. Dan ini menjadi pembicaraan pada saat waktu Bapak Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping yang lalu, sehingga ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tersebut. Erlangga melaporkan perkembangan kawasan ekonomi khusus di Nongsa dan Singosari dengan perluasan kawasan dan rencana pusat data di Nongsa, serta King College yang beroperasi di Singosari. Ia juga menegaskan perekonomian Indonesia masih kuat, dengan indeks PMI Februari 53,6, kredit tumbuh 10,3%, cadangan devisa tinggi, dan surplus neraca perdagangan 61 miliar US dollar. Ekspor tertinggi tercatat 14 miliar US dollar pada Februari 2025, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kompetitif. Pertumbuhan ekonomi secara spasial kita ketahui relatif bagus. Kemudian inflasi kita ketahui juga sampai Februari inflasi masih rendah, di mana core inflation-nya masih positif. Kita bisa melihat GDP growth kita dibandingkan Malaysia, Chile itu relatif masih tinggi. Inflation kita salah satu yang terendah termasuk di ASEAN. Bapak Presiden mengarahkan agar komitinya didorong untuk meningkatkan pembiayaan usaha produktif. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengarahkan optimalisasi kredit usaha rakyat untuk mendukung sektor produktif dengan revisi Kepres yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Erlangga juga melaporkan progres kerjasama perdagangan internasional, termasuk finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union dan aksesi Indonesia ke CPTPP, yang diharapkan membuka pasar di Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris. Pemerintah optimis perekonomian Indonesia akan terus tumbuh di tengah tantangan global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.